Setelah static file, tentunya kita mau bikin supaya kita bisa memilih tempat lokasinya itu menggunakan save file dialog. Tapi sebelum kita ke sana, kita langsung nyobain dulu komponen baru namanya list view. Jadi sengaja kita akan nge-save filenya itu sedikit berbeda, yaitu menggunakan seperti kayak tabel kayak gini. Jadi di sini kita menggunakan yang namanya list view. Jadi kalian bisa temukan ini komponen baru namanya list view, dan list view itu secara default view-nya adalah ledge icon kayak begini, seperti mirip-mirip kayak text box biasa cuma yang di ukuran besar. Cuma bedanya list view itu kita bisa bikin dia itu menjadi icon, bisa menjadi tabel, yang kalau mau jadi tabel itu kita bisa pindah ke view yang details. Dan kalian bisa menambahkan kolom-kolomnya di sini menggunakan masih sama panah yang tadi. Di sini kalian bisa edit columns, lalu kalian bisa tambahin sendiri, kasih nama sendiri, yaitu teksnya kolom 1, kolom 2, dan seterusnya, sehingga hasilnya bisa sama kurang lebih seperti punya saya yang seperti ini. Nah, dari sini kita kontrolnya mau bikin, kita masukin di dalam text box, kita pencet add, nanti dia masuk ke sini, dan kalau kita klik, dia nanti pindah ke sini, dan kita delete, nanti dia hilang dalam satu barisnya ini. Itu dulu, jadi baru sebelum kita masuk ke save file dialog, kita menggunakan kontrol pada list view ini dulu, baru nanti kita save apa yang disimpan di dalam sini. Jadi, sekarang pertama kita penambahkan dulu script yang di dalam tombol add sama tombol delete. Di tombol add, kalau kita double klik, ini adalah scriptnya. Jadi, nanti tentunya akan saya berikan di dalam deskripsi scriptnya sehingga kalian bisa memudahkan kalian. Kurang lebih, pada saat list view, kita membutuhkan list view item untuk bisa ditambahkan ke dalam list view. Dan list view item itu sendiri bisa kita isi menggunakan array. Array pada Visual Basic menggunakan kurungnya kurung biasa. Kalau kita tahu di C, kurungnya menggunakan kurung siku, yaitu kurung kotak. Lalu saya akan memasukkan textbox saya ke dalam array sesuai urutannya 0, 1, 2. Kebetulan memang nama textbox saya 4, 2, 3. Urutannya memang seperti itu. Sesuaikan dengan textbox kalian apakah memang 4, 2, 3. Ini saya acak supaya nanti kita mau mengerti hal yang lainnya. Setelah itu, array-arraynya didaftarkan ke dalam list view item, dan list view item ditambahkan. Cukup mudah untuk dimengerti. Pada saat mendelete itu pun, yaitu di dalam button delete, di button delete sudah disiapkan looping, jadi dia akan nge-looping semua list view yang sedang dipilih, yaitu list view item yang sedang diselect. Nanti semua list view item yang diselect, itu semuanya akan di items.remove. Jadi karena kita bisa milih list view dalam jumlah banyak, nanti kita bisa delete. Dan pada saat pemilihan, itu kita nanti akan melakukan list view selected interchange. Ini kita gunakan pada saat double klik pada list view-nya. Nantinya dia akan membuat private sub list view selected interchange. Maksudnya itu ketika list view-nya itu diklik, nantinya kita akan bikin supaya si item-item yang di dalam list view, itu setiap itemnya, itu akan dimasukin ke dalam text box yang sesuai urutannya, 4, 2, 3. Untuk mengakses per item setiap kolomnya, kolom 1 adalah item.text, kolom 2 item sub item 1, kolom 3 item sub item 2, dan seterusnya. Jadi nantinya ini kalau kita jalankan, ya jadi tampilan seperti ini, nanti kita akan mengisi, misalkan sini saya isi 1, saya pencet tab. Oh iya, sekalian nih. Jadi kan biasanya enaknya kalau kita pencet 1, terus kita pencet tab, kita loncat ke kolom yang ke sini. Tapi ini sengaja dari sini saya pencet tab, dia loncatnya malah ke sini. Ini sekalian buat kalian mengerti properties yang namanya tab number. Jadi di sini kalian bisa ngelihat properties text box, sebenarnya semua komponen memiliki ini. Di sini ada namanya, nah, tab index. Tab index ini menunjukkan bahwa ketika kita tabs dari 18, otomatis dia akan loncat ke 19. Kita lihat tab index pada kolom 2 punya saya di sini. Ternyata nomornya 20. Yang ini barulah 19. Ya memang sengaja, karena tadi memang sengaja supaya kita juga bisa mengerti ini. Artinya, kalau kita mau urutan dari sini, pencet tab loncat ke sini, otomatis ini harus 18. Kebetulan memang 18 nomornya, dan berikutnya adalah 19. Jadi tadi kebalik memang. 19, yang ini berarti harus 20. Jadi nanti kalau kita 20 ya, 20 enter. Jadi kalau kita jalanin, lalu kita mulai dari sini, 1 saya pencet tab pakai keyboard, 2, nah itu tuh loncatannya pas, 3 seperti ini. Dipencet add, nanti dia nambahin, kita bikin lagi misalkan ya asal. Nah, nantinya kalau kita klik di sini, nah dia akan loncat ke sini. Kita klik di sini, loncat ke sini. Dan kalau kita pilih 2 sekaligus menggunakan keyboard shift, lalu pencet delete, kedua-duanya akan ke delete. Nah, seperti itu. Jadi ini kita menggunakan list view sebagai tabel dan juga cara memindahkannya. Nantinya berikutnya kita akan save menggunakan save dialog. Oke, sekian tutorial kita kali ini. Thank you for watching. Keep learning. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.